Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Naila Anwar. Saya mahasiswi semester 1 dari program studi ilmu hadis di Institut Agama Islam Persis Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang merupakan karya dari Dr. Abdul Aziz bin Muhammad Al Abdul Latif yang berjudul Pelajaran Tauhid untuk Pemula. Dengan desain bahasa yang sederhana dan juga mudah dipahami, buku ini sangat cocok bagi pemula atau bagi kalangan anak-anak. Sangat penting sekali untuk menanamkan tauhid kepada anak-anak, karena dengan menanamkan tauhid sejak dini merupakan sebuah langkah yang penting untuk membentuk fondasi keimanan dalam diri seorang anak. Nah, dengan mengenalkan konsep tauhid sejak dini kepada anak-anak juga, maka akan menumbuhkan sebuah keyakinan atau pemahaman yang kuat tentang keesaan Allah dan juga pentingnya untuk selalu eh, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Adapun judul asli dari buku ini yaitu Muqarrar At-Tauhid Kitab Ta'limi Lin-Nasyiyah. Lalu selanjutnya, adapun kajian dalam buku ini yang pertama yaitu mengenal Tuhan, agama, dan Nabi. Nah, pada bagian yang pertama ini terdapat eh, tanya jawab mengenai siapa itu Tuhan kita, apa itu agama kita, dan juga siapa nabi kita. Nah, lalu bagian yang kedua yaitu mengenal tauhid dan macam-macamnya. Apa itu tauhid? Tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun kesempurnaan asma dan sifatnya. Nah, ada juga macam-macam tauhid. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal perbuatan seperti Allah itu Maha menciptakan, Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, Allah Maha memberikan rezeki dan juga sebagainya. Lalu yang kedua, macam dari tauhid yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba yang diperintahkannya, karena itu semua bentuk ibadah yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Nah, contoh dari tauhid uluhiyah ini yaitu kita mengesahkan Allah dengan beribadah kepadanya seperti sholat, puasa, berdoa kepadanya, meminta segala permohonan ataupun perlindungan kepadanya, dan juga sebagainya. Lalu yang terakhir ada tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani Allah kepada setiap nama Allah yang telah disifatkan olehnya untuk dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya menurut hakikatnya. Seperti mengimani bahwasanya Allah itu memiliki nama Ar-Rahman atau yang artinya Maha Penyayang, dan juga Asami atau yang artinya Allah Maha Mendengar, dan juga Al-Basir, Allah yang Maha Melihat, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, kajian ketiga dari buku Tauhid ini yaitu yang menafikan dan bertentangan dengan Tauhid. Ada 4, yaitu yang pertama, Togut. Togut adalah setiap yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu seperti berhala ataupun pohon, kuburan, dan yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu syirik. Nah, syirik ini adalah memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu contohnya seperti
meminta kepada selain Allah, lalu juga menyembah kepada selain Allah, dan segala bentuk macam syirik lainnya. Lalu yang ketiga ada kufur. Kufur itu adalah suatu ucapan atau perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari tauhid dan keimanan. Adapun contoh dari kufur yaitu seperti mengolok-olok agama Allah atau menyelisihi aturan-aturan Allah dan malah mentaati aturan-aturan dari selain Allah. Lalu yang terakhir ada nifak. Nifak merupakan menampakkan tauhid dan keimanan kepada manusia, sedangkan ia menyembunyikan kesyirikan dalam hatinya. Nah, nifak ini kalau di apa namanya di luarnya itu dia itu seperti orang yang beriman, dia itu bertauhid, tapi dalam hatinya itu dia menyembunyikan kesyirikan dalam hatinya. Nah, lalu selanjutnya, kajian dari buku ini yaitu ada beriman kepada hari akhir. Tapi, eh, pada kesempatan kali ini saya hanya fokus kepada pembahasan tauhid dan juga hal-hal yang menafikan dan bertentangan dengan tauhid. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada kalian semua yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.